Eh, Halo, Halo, ada apa ya? langsung ke intinya aja ya. Kenapa bisa tiba-tiba bilang nggak mau ibadah? Dan kenapa tiba-tiba bilang jenuh dan sulit fokus? Oh, ya emang itu yang aku rasakan. Ya, kita bicara vibes ya. Selama belakangan ini, dikarenakan keadaan kita harus mulai beribadah dengan cara online. Dan aku nggak merasakan apapun melalui ibadah dengan cara seperti ini. Ya, kamu kan udah kenal aku lama ya, udah tau lah aku orangnya seperti apa. Berlama di belakang layar komputer bukanlah kebiasaan aku. Dan sekarang aku harus mengganti kebiasaan jalani hidup di belakang komputer. Kayaknya nggak ada kata lain selain jenuh. Iya sih, paham. Tapi kan ibadah Natal cuma beberapa jam, Ki. Dan lagi kan ini momentum kita mengingat kembali anugerah terindah loh. Melalui kelahiran Yesus Kristus, mengingat kembali kasihnya. Jujur bro, dengan keadaan yang aku alami sekarang, di tempat kerja, usaha yang baru saja aku bangun, semua nggak dalam kondisi yang baik. Ditambah ya, aku sadar aku perlu Tuhan. Tapi dengan cara beribadah yang seperti sekarang ini, aku nggak bisa merasakan Tuhan betul ada. Hadiratnya tidak seindah ketika ibadah offline dulu. Ah, sorry ya kalau gitu. Untuk apa minta maaf? Kan kamu nggak ada salah sama aku. Eh, Sorry, karena gini, ternyata aku nggak ngerti keadaan kamu. Dan aku nggak bisa bantu keadaan kamu sebelumnya. Tapi Ki, izinin aku kasih sedikit masukan boleh. Boleh, boleh, silakan. Yang jelas nih, yang pertama, nggak cuma kamu, kita semua di sini, bahkan aku ngalamin hal yang kesulitan yang sama, adaptasi dengan keadaan sekarang ini loh. Kita semua ngalamin masalah yang sama. Dan yang paling penting, masalah kita itu perlu kita sadari bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Segala kekhawatiran kita. Ini ya, Ki. Tuhan ada di dalam kita. Apapun caranya, hadiratnya selalu nyata. Asal kita sadar dan yakin, Tuhan ada bersama kita. Itu doang kok. Dengan keadaan kita sekarang ini, dengan kondisi kita, rasanya sulit menerima dan percaya kita bisa merasakan Tuhan secara nyata di kehidupan kita, bahkan dalam setiap ibadah kita. Uh, Bicara sulit pasti. Tapi kita juga patut untuk syukuri dan kita patut belajar dong. Coba lihat keadaan kita dan coba lihat keadaan orang luar sana. Mungkin banyak yang kondisinya lebih parah. Dan mungkin mereka udah hilang harapan. Tapi gini, sebagai penutup pembicaraan kita ya, karena udah malam juga nih, berhubung sudah malam, kita harus mulai syukuri. Pertama ya, pekerjaan kita bisa berubah, jabatan kita bisa berubah. Karena keadaan ini, penghasilan kita juga bisa berubah. Tapi yang perlu diingat, Tuhan Allah kita nggak pernah berubah. Kasihnya tetap sama apapun keadaan kita. Untuk itu, yuk, aku, kamu, kita sama-sama belajar. Taruh harapannya lagi, percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan nyata kok dalam kehidupan kita. Tapi Nggak, nggak ada tapi. Ingat, mau belajar dan harus mau. Aku pun masih belajar, oke? Okay? Gitu ya, siap ya. Malam ya bro, mau udahan. oke oke, malam, bye. Bye. Baiklah, terima kasih untuk laporan hari ini. Kita akan kembali lagi minggu depan untuk meeting. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Apa nih? Link video. Ngapain coba kirim video? Tips mengikuti ibadah. Apaan sih? Berikut tips mengikuti ibadah secara online, cek. Berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah secara tatap muka ya. Penting untuk kita tetap menghormati apapun tata cara ibadah yang kita lakukan dengan tetap berpakaian yang sopan ya. Menyetel alarm untuk kita tidak lupa mengikuti ibadah. Gunakan alat pengingat untuk kita bisa tepat waktu mengikuti ibadah, seperti masang alarm di handphone, di jam dinding, atau di jam meja, dan juga di jam tangan.
Menyiapkan segala alat yang diperlukan untuk mengikuti ibadah. Siapkan segala alat yang diperlukan untuk kita bisa berfokus mengikuti ibadah, seperti Alkitab, buku untuk mencatat, pulpen, spidol, cutter, lakban, gunting, plastik tisu, mainan. Duh, pokoknya apapun yang bikin kita fokus lah. Apa sih ini? Menjauhkan diri dari segala godaan ketika sedang beribadah. Hindari semua hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus saat ibadah sedang berlangsung. Tetapi di atas semua itu, yang penting jangan lupa mempersiapkan hati kita ya. Sekalipun secara online, hadirat Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan kita. So, tetap siapkan hati dan tetap percaya bahwa hadirat Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan kita, sekalipun atau apapun cara ibadah yang kita lakukan. Bye! Bener juga videonya. Bisa aja Steven. Lihat nanti ya. Oke. Kasihnya nyata di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, asal kita mau selalu percaya. Video lagi. Penting untuk kita ketahui, kasih Tuhan Allah kita adalah kasih yang mencakup seluruh kehidupan kita. Gak peduli kita menyimpang dari kasihnya atau berlari jauh dari kasihnya, ataupun kita tidak setia. Dengarkan baik-baik kebenarannya dan taruh dalam hati kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, walaupun kita menyimpang dari kasihnya, berlari jauh dari kasihnya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat menyangkal dirinya, bahwa kasihnya akan tetap utuh, mencakup seluruh kehidupan kita. Jadi seberat apapun pergumulan kita saat ini, ingat sekali lagi bahwa kasih Tuhan Allah kita adalah kasih yang mencakup seluruh kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Udah dikirim nih linknya. Oke. Shalom. Senang rasanya pada malam hari ini saya bisa menyapa saudara sekalian dalam ibadah perayaan Natal tahun ini. Dan saya percaya kita semua sudah sama-sama merasakan kasih Kristus yang telah hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Tahun 2021 telah menjadi tahun yang panjang bagi kita semua,
dan tahun di mana kita bersama-sama bersama Kristus melewati hari-hari yang sulit. Oleh sebab itu, saat ini adalah momentum yang tepat untuk kita semua bersama-sama merayakan anugerah terindah yang Tuhan telah berikan bagi kita semua sampai detik ini. Maka dari itu, saya persilahkan bagi saudara semuanya untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran, agar kita pada hari ini bersama-sama melepaskan beban berat kita untuk merayakan hari kemenangan. Dan tidak perlu berlama-lama lagi. Welcome to GBAP Christmas Celebration. Shalom sidang jemaat Tuhan dan saudara sekalian, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, amin. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya! Dia sang raja.
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sebab Dia adalah Tuhan, Raja dari segala raja, yang layak untuk disembah dan dipuji. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama kita serukan terang yang ilahi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati.
You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan kami malam hari ini bisa bersama-sama merayakan Natal. Walaupun harus melalui online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah tangga kami dan siap memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus, bantu kami supaya bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan ini yang Engkau berikan kepada kami. Bersabdalah, kami siap menerimanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, semua sidang jemaat dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua bersuka cita karena malam hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama walaupun di tengah pandemi. Saya percaya semua akan bersuka cita, akan memperoleh damai sejahtera daripada Allah. Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Berbagai acara digelar secara meriah untuk menyambutnya. Karena adanya pandemi ini membuat kita tidak bisa mengadakan ibadah tatap muka. Tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi makna Natal kita semua untuk kali ini. Natal biasanya juga identik dengan adanya hadiah-hadiah. Banyak orang ingin mendapatkan hadiah pada hari Natal. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau saya tanya ingin diberi hadiah apa? Kira-kira hadiah apa untuk Natal kali ini yang paling saudara inginkan? Mungkin ada yang ingin mempunyai HP yang baru, ada yang ingin mempunyai iPad, ada yang ingin mempunyai rumah baru, ada yang ingin mempunyai mobil baru, ada yang ingin sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam hadiah yang kita inginkan supaya bisa terwujud pada hari Natal. Dan mungkin untuk saat ini, yang paling banyak orang berharap kita bisa mendapatkan hadiah di mana virus corona ini bisa cepat berlalu. Menginginkan hadiah-hadiah, semua yang kita dambakan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa banyak hadiah yang kita inginkan tersebut hanya bersifat sementara atau yang tidak abadi dan mungkin hanya membuat kita senang sesaat. Dan semua itu tidak bisa memuaskan hati kita selamanya. Karena apa?
Keinginan kita setiap hari berganti. Kita ingin lebih dan lebih lagi. Setelah itu kita mendapatkan hadiah. Kita akan lupa akan hadiah tersebut. Bahkan kepada sang pemberi hadiah. Namun sesungguhnya inti perayaan Natal bukan pada meriahnya pesta, bukan pada pohon Natal atau lilin dan segala pernak-perniknya. Dan hadiah, melainkan bagaimana kesadaran iman dan respon kita atas apa yang sudah Kristus perbuat bagi hidup kita. Tema Natal kita tahun ini adalah anugerah terindah. Kenapa kita memilih tema ini? Berbicara tentang Natal tidak bisa dipisahkan dari kata anugerah. Bapa di surga memberikan anugerah terbesar dan terindah bagi umat manusia dengan memberikan putra tunggalnya yang menjadi sama dengan manusia, yang mengorbankan diri, mati di atas kayu salib untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ayat firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 10, saya akan bacakan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Disebut anugerah terindah karena apa? Yang pertama, bukti tanda kasih setia Allah. Ya, yang pertama, bukti tanda kasih setia Allah. Karena peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah tanda bahwa Allah begitu mengasihi kita semua sebagai umat manusia. Ini anugerah khusus bagi orang yang Allah sangat kasihi. Jadi saya ulangi, ini merupakan anugerah khusus bagi orang yang Allah sangat kasihi. Allah proaktif mengerjakan anugerah keselamatan itu, yaitu memanggil kita semua dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah dulu, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dulu dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa bersekutu kembali dengan Allah. Yang dari semulanya dia menciptakan manusia dengan tujuan supaya kita bisa bersekutu, bergaul karib dengan Allah. Tapi manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan dengan manusia dengan Allah ini jadi terputus. Orang yang mempunyai iPad rumah, mobil, harta dan sebagainya, ya, orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan juga bisa memilikinya. Orang-orang yang mengutuk Tuhan dan bahkan yang tidak peduli kepada Tuhan, mereka juga bisa memperoleh semua ini. Tetapi dengan diberikannya Kristus bagi kita adalah bukti betapa Bapa sangat mengasihi kita. Bahkan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 1 ayat 23 di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita hari ini merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus.
di mana Dia adalah Sang Immanuel itu yang diutus Allah, yang artinya yang Allah selalu menyertai kita semua. Jadi kita sangat bersyukur akan kasih anugerah ini. Jadi anugerah Tuhan ini menjadi sebuah tawaran yang sangat indah bagi kita semua. Jika bukan karena anugerah Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mempunyai kelayakan dan kesempatan menerima apapun dari tangan Tuhan. Sebab hukuman bagi orang bersalah tetap akan kita tanggung. Anugerah Tuhan diberikan atas dasar, atas kedaulatan Allah, kerelaan kehendak Allah sendiri. Anugerah ini bukanlah upah dari kebaikan kita atau perbuatan baik kita, juga bukan karena kepandaian kita. Dan kita ingat firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita sadar, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata adalah anugerah dari Allah sehingga kita memperoleh keselamatan, sehingga kita diselamatkan. Kita sangat bersyukur untuk hal ini. Yang kedua, disebut anugerah yang terindah karena apa? Anak Allah telah dikorbankan untuk kita semua. Kualitas suatu hadiah akan terlihat dari berapa besar harga yang telah dikorbankan. Jadi berapa harga yang kita harus bayar ketika kita mempersiapkan hadiah itu. Karena hadiah itu dibayar, karena hadiah yang kita terima ini, anugerah yang kita terima ini dibayar dengan darah Tuhan Yesus, yaitu nyawa anak Allah sendiri. Jadi Yesus disalibkan supaya kita semua memperoleh hadiah itu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, saya percaya. Jadi seperti prinsip tabur dan tuai, bagi yang berbuat kesalahan maka akan menerima hasil dari kesalahannya. Ada banyak konsekuensi yang diterima dari kesalahan yang kita lakukan. Entah kesalahan itu ringan maupun kesalahan yang fatal. Salah satunya adalah hukuman yang akan kita terima. Walaupun kita melakukan kesalahan ringan atau fatal, tetap ada punishment-nya. Prinsip ini masih berlaku dalam kehidupan ini. Siapa yang berbuat salah maka ada konsekuensinya adalah menerima hukuman. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang deretan aturan atau hukuman. Bukan juga kumpulan ketegasan hukum. Kekristenan berbicara mengenai bagaimana Allah yang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa, supaya dapat menikmati persekutuan kembali dengan Dia. Hal ini justru bertolak belakang, karena sebagai orang-orang durhaka, orang-orang yang berdosa, yang selayaknya dan sudah semestinya menerima hukuman, tetapi karena kasih anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Kita didamaikan dengan Allah. Bukankah ini adalah hadiah yang istimewa untuk kita semua? Ibrani 10 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, saya ulangi. Ya, Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah percaya dan menerima ya bahwa ada korban yang sudah dikorbankan untuk kita dan kitalah orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan. Yang ketiga disebut anugerah yang terindah karena ada jaminan hidup kekal. Karena hadiah itu kita semua memperoleh jaminan hidup kekal.
Hidup kekal artinya hidup yang tidak berkesudahan. Karena tanpa anugerah ini, kita semua akan binasa dalam penghukuman Allah yang kekal. Hadiah yang diberikan ini, atau anugerah yang diberikan ini tidak dibatasi oleh namanya tren zaman atau perkembangan teknologi, akan tetapi yang bersifat kekal selamanya. Yaitu kita tidak akan binasa. Kita nggak punya iPad, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Tidak membuat kita binasa dalam kekekalan penghukuman Allah. Yohanes 10 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Haleluya. Jadi kita sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Yesus sendiri memberikan hidup yang kekal kepada kita semua. Dan kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan bahkan ada jaminan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini, ya di malam Natal ini, inilah merupakan alasan mengapa hadiah anugerah terindah ini seharusnya merupakan keinginan setiap pribadi kita. Jadi mungkin selama ini kita inginkan hadiah-hadiah yang sementara. Tetapi seharusnya kita semua rindu mencari hadiah anugerah terindah ini. Lantas dengan apa kita akan menyambut anugerah Tuhan itu? Tidak ada jalan lain, hanya dengan iman. Tanpa mengimani anugerah Allah dalam Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang yang menolak tawaran anugerah yang indah ini. Anugerah Tuhan adalah wujud kebaikannya kepada orang yang bersalah. Bahkan di Yohanes 5 ayat 24 di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Jika kita semua menyadari akan besarnya anugerah Bapa ini, maka kita akan terdorong untuk makin bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah anugerah yang terbesar dan yang terindah. Seharusnya kita meninggalkan apapun demi Dia. Ya, seperti perumpamaan yang tentang harta terpendam atau mutiara yang berharga, di mana seseorang rela menjual semua miliknya demi mendapatkan mutiara atau harta terpendam tersebut. Bahkan Rasul Paulus sendiri menyatakan, "Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Ya, itu tercatat di Filipi 3 ayat 8. Mungkin saat ini banyak dari kita yang merasa bahwa dosa dan kesalahannya sangat besar, sehingga terus-menerus hidup dalam penghakiman diri dan merasa tidak layak diselamatkan. Ketahuilah bahwa kasih Kristus jauh lebih besar dari semua kesalahan kita. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita. Saat kita jatuh dalam pelanggaran, ya, sefatal apapun kesalahan kita, anugerahnya lebih besar daripada kesalahan kita. Ingatlah, kasih setianya tidak berkesudahan dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Roma 8 ayat 32, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu
kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin, luar biasa. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, ya selama pandemi ini kita tahu banyak orang kena dampak, banyak pergumulan, banyak persoalan yang terjadi. Tatanan hidup kita menjadi kacau. Baik sakit penyakit, pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga dan sebagainya. Hari ini saya mau katakan, janganlah kita putus asa. Tetaplah percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Jika Allah yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal, kita percaya bahwa Ia pasti tidak akan menahan segala yang baik untuk diberikan kepada kita saat kita berseru kepadanya. Jadi hari ini apapun yang kita hadapi, masalah pergumulan yang ada di dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Allah sendiri yang relakan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan bagi kita. Ia pasti tidak akan menahan segala yang baik untuk diberikan, untuk mencukupkan kita semua saat kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Saya akan menutup dengan satu cerita inspirasi. Ada seorang gadis yang membenci dirinya sendiri karena dia buta. Dia juga membenci orang-orang yang di sekelilingnya, ya, termasuk orang tuanya. Kecuali pacarnya yang selalu ada bersama dengan dia. Gadis itu berkata kepada pacarnya, hanya jika aku bisa melihat dunia, aku akan menikahimu. Suatu hari ada seorang yang mendonorkan sepasang mata untuk gadis itu. Akhirnya gadis itu dapat melihat segala sesuatu termasuk pacarnya. Pacarnya itu bertanya kepadanya, sekarang kamu sudah bisa melihat dunia. Maukah kamu menikah denganku? Gadis itu melihat kepada pacarnya dan mendapati bahwa pacarnya itu ternyata buta. Karena ada tanda di kelopak matanya yang tertutup. Hal itu membuat gadis itu terkejut. Dia tidak mengharapkan seorang suami yang buta. Sehingga dia menolak pria tersebut. Sang pacar ditinggalkan dalam kesedihan. Sehari kemudian pria itu menulis sebuah catatan untuk gadis itu. Yang isinya, sayang, tolong jaga baik-baik matamu. Karena sebelum menjadi milikmu, sepasang mata itu adalah milikku. Saat ini kita coba periksa hidup kita. Kita masing-masing memeriksa diri, ya termasuk saya sendiri. Mungkinkah kita pernah berbuat seperti gadis itu? Yang menganggap murah sebuah pemberian yang begitu berharga. Kalau kita sudah diberikan hadiah anugerah yang terindah ini, sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kita lupakan Tuhan. Di saat ada kesulitan, di saat ada masalah yang kita hadapi. Kita tinggalkan Tuhan. Kita mau introspeksi diri di malam Natal ini. Bila kita berkata jujur di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini kita sudah lakukan? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil. Untuk firman Tuhan malam hari ini. Bahwa Tuhan telah memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Sehingga kita memperoleh jaminan hidup kekal. Tetapi seberapa sering kita lupa akan kebaikan yang sudah kita terima. Kita semua lupa di balik sebuah anugerah ada pengorbanan yang begitu besar.
Seharusnya kita harus selalu mengucap syukur atas setiap hal yang baik yang telah kita alami. Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Pelihara dan janganlah anggap murah semua anugerahnya. Maka tidaklah berlebihan apabila Allah menginginkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena keselamatan yang kita peroleh itu diawali dari kebaikan Allah. Jika kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, bahkan kesehatan, dan hidup kita ini adalah anugerah semata, maka janganlah kita menjadi manusia yang sombong dan lupa akan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas keleraanmu datang ke dunia ini Tuhan. Menderita, berkorban, mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kami manusia berdosa ini Tuhan. Sehingga kami memperoleh jaminan hidup yang kekal. Dan kami sangat bersyukur akan karya penyelamatan yang begitu besar dan mulia, yang ajaib di dalam hidup kami. Tidak ada lagi Allah yang seperti Engkau, tidak ada lagi Tuhan yang seperti Engkau. Malam hari mampukan kami semua untuk melihat betapa tinggi dan lebarnya rencana-Mu dalam hidup kami. Di Natal, hari Natal kali ini kami mau menerima dan menghargai anugerah terindah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau hadir di setiap hati kami. Ubah setiap hati kami. Sehingga kami menjadi bejana-Mu yang indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang terindah yang sudah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana? Kita semua pasti terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saya percaya pastinya kita semua diberkati. Karena firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi perayaan Natal kita tidak hanya sampai di sini saja. Kita masih akan diberkati dengan beberapa penampilan berikut ini. Shattered like you've never been before. The life you knew in 1,000 pieces on the floor. And words fall short in times like these, when this world drives you to your knees. You think you're never gonna get back to the you they used to be. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe.
picture that reminds you who has carried you this far. 'Cause love sees farther than you ever could. In this moment, heaven's working everything for your good. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Your heart to beat again. Beat again. Oh, so tell your heart to beat again. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, let the music ring, for it's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. For it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. For it's Christmas. Woo! It's Christmas. I gotta celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Woo! Hey! Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till he appeared at a soul that is worth a thrill of hope. The very world rejoices, for yonder breaks a new and cold
truly He taught us to love one another. His love, and His gospel is peace. Change shall He bring, for the Savior is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymn of joy, in grateful chorus praise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. On night divine, on night divine, on night divine. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung ibadah. Saya percaya hari-hari sulit yang telah kita lewati, semuanya karena kasih dan penyertaan Allah semata. Kasih Allah sendiri, itulah yang menjadi anugerah terindah bagi kita semua umat manusia. Sebagai kalimat penutup, saya mewakili gembala, pengurus dan pelayan Tuhan mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang terindah yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau belum berakhir di dalam hidup kami. Engkau terus akan menyertai hidup kami dan memakai setiap kami yang sudah Engkau panggil, Engkau kuduskan, dan Engkau akan pakai dengan luar biasa. Biarlah hidup kami malam hari ini, di malam Natal yang indah ini Tuhan, Engkau ubahkan. Bila hari ini kami mau berkomitmen, kami percaya Tuhan, di saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di saat kami mengarahkan mata kami kepadamu, Engkau selalu dekat kepada kami. Engkau menjadi sahabat karib kepada kami. Dan kami apapun yang kami lakukan, biarlah selalu melakukan sesuai dengan perintah-Mu dan kehendak-Mu. Di saat kami melakukan firman-Mu, kami percaya ada kuasa dan tanda heran akan terjadi. Kehidupan kami akan diubahkan, kehidupan keluarga kami akan diubahkan. Usaha pekerjaan kami akan diubahkan. Kami makin akan naik, bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga nama Tuhan makin hari makin dipermuliakan. Pakailah setiap kami umat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat, menyalurkan kasih seperti Engkau mengasihi setiap kami. Bila dunia ini bisa merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh sudah lahir di dunia
yang menjadi anugerah yang terindah bagi semua umat manusia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sefatal apapun dosa manusia, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup jangkau melalui Roh yang Kudus. Engkau sanggup merubah hati yang keras menjadi lembut adanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan tinggalkan tahun 2021 ini untuk menyambut tahun 2002, memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Dan kami percaya Indonesia akan ada perubahan. Keluarga kami akan ada perubahan. Hidup kami akan banyak perubahan. Dan kami tidak akan putus asa. Tetapi kami akan tetap semangat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saya mengajak kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Allah, sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, dan selalu hidup bersandar kepadanya, percayalah, Tuhan adalah Immanuel. Dia akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati kedua tangan kita sehingga apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan akan selalu menjaga keluar masuk kita. Tuhan akan membawa kita makin naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati kita semua dengan kesehatan. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita dan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget. Langsung ditelepon dong. Ibadahnya sungguh memberkati ya. Setuju banget. Selain itu, aku juga dapet banget makna yang mau disampaikan penari ke penonton. Emang yang kalian dapetin apaan? Cewek yang di depan. Suka gak kuat sih lihat dia joget. Pengen kenalan rasanya. Oh, jadi ini yang kalian dapet. Samping kiri cakep tuh. Tapi serius bagus ya. Ternyata emang benar Tuhan sendiri adalah anugerah terindah yang menyelamatkan kita keluar dari kekelaman masa lalu kita ya. Setuju. Tapi si penari utama benar anugerah terindah dari Tuhan juga kan. Iya, tadi nyanyi Holy Night keren juga ya. Suaranya merdu banget. Iya betul. Mirip suara pacarku ya. Makasih ya teman-teman. Hari ini ibadah yang benar-benar menarik sekalipun secara online. Apapun caranya, asal kita menyiapkan hati kita dengan benar, pasti jadi kita bisa tangkap apa mau Tuhan buat kita. Masih kebayang si penari sih. Ya elah. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya ya. Aku masih ada kerjaan nih sedikit. Jelas makasih ya udah luangin waktu buat ibadah sama-sama. Sehat terus ya kalian semua. Oke, bro. Pamit ya bro. Bye. Yuk. Iya sama, gue juga pamit ya. Oke deh. Bye all, Sip. makasih. Thank you semua. Bye-bye. Dapat link video lagi. Shalom, saya selaku Ketua Pelaksana acara Natal tahun ini ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir melaksanakan ibadah Natal. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah kepada kita semuanya. Ia rela memberikan seluruh hidupnya sehingga kita semuanya memperoleh jaminan hidup yang kekal.
banyak yang sering kita lupa bahwa di balik anugerah yang terindah ada pengorbanan yang begitu besar. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur setiap hal yang baik yang telah kita alami dan miliki. Tuhan telah memberikan segala-galanya untuk kita pelihara dan jangan anggap murah semua anugerahnya. Keluarga, pekerjaan, pertemanan, dan hidup kita adalah anugerah semata yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, maka janganlah kita menjadi manusia yang sombong dan lupa akan kasih setianya. Sekian ringkasan dari tema Natal tahun ini, anugerah yang terindah. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir dan menyaksikan ibadah Natal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bener sih pesannya. Tuhan Yesus dan orang yang dipercayakan dalam kehidupanku sebenarnya adalah anugerah yang paling indah dalam kehidupanku.